ada di Zoom dalam melayani di hari Jumat. Salam Bapak Ibu semua yang ada di manapun Bapak Ibu berada, di tengah kesibukan dalam pekerjaan dan istirahat siang, kita bisa memberikan waktu sebentar untuk kita bersama-sama, kita akan masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Tuhan, dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti live streaming di YouTube dan juga share tunda di Facebook atau terbalik ya. Jadi Facebook yang siaran langsung, Bapak Ibu yang bisa mengikuti di YouTube. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita memulai ibadah siang hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami siang hari ini. Di tengah-tengah kesibukan umat-Mu dimanapun berada, dalam pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan apapun yang saat ini sedang umat-Mu lakukan. Kami percaya Tuhan, bukan satu kebetulan kalau siang hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu akan masuk di dalam hadiratnya Tuhan, dalam perjumpaan bersama dengan Tuhan di ibadah Free Day Service 40 menit waktu yang singkat, tetapi biarlah waktu yang singkat kami boleh pergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan, sesingkat apapun, kami tetap percaya bahwa mujizat akan terus terjadi dalam hidup setiap kami pada saat orang yang percaya dan mempercayakan hidup ke dalam tangan Tuhan. Kami akan memulaikan siang hari ini, kami akan masuk di dalam pujian penyembahan sebentar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka, kami akan tabiskan ibadah siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia sebagai Tuhan kekasih jiwa kita yang boleh memimpin kehidupan kita bisa ada sampai saat ini. Haleluya dengan ucapan syukur kita. Haleluya. Dari semula lah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan dari semula lah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah ucapan syukur kami padamu, ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih kami kepadamu, kami menyembahmu, kami memuliakanmu. Kami mengagungkan Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih, ampunilah kami. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, semua baik yang Kau izinkan bagi kami, semua baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup kami berarti. Terima kasih Bu Pendeta Luce untuk pujian dan penyembahannya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukuran terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di pada siang hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus dan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ini Tuhan. Haleluya. Dan mulut hamba, sehingga setiap firman yang keluar dari lidah, bibir dan mulut hamba penuh kuasa Tuhan, karena Engkau sendiri yang bersabda, Engkau sendiri yang berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Dengan wajah yang segar-segar, berbunga-bunga yang hijau-hijau segar. Saya juga segar ya warnanya ya. Yeah. Warna segar. Kita dengan sukacita yang menyambut firman Tuhan juga. Halo Kak Esther Monika. Salam. Firman yang saya bawakan yaitu bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus. Kristus adalah Tuhan ya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi setiap kita harus mengalami pertumbuhan. Karena seperti Bapa, bagaikan seorang ibu, ayah dan ibu menginginkan anaknya bertumbuh ya. Dari kandungan, dari bayi, disusui, sampai belajar makan, belajar berjalan, harus bertumbuh. Jadi kita di dalam Tuhan, kita juga harus bertumbuh. Baik kecil, baik yang remaja, tua, dewasa, baik yang kaya, miskin, pandai, pandai sekalipun, tidak bisa apa-apapun, SD, bahkan dari sekolah dasar juga, kita harus bertumbuh.
Dan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Adakah yang bisa membacakannya? 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mungkin bisa secara bergantian. Minta tolong Bapak Ferdinand, Ibu Pendeta Loce, Iya, Bapak Andreas. Jadi satu-satu ya, nanti ada lagi di sini. iya, saya bacakan 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Satu Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ya. Ya, baik. Bila diizinkan saya membaca berikutnya, kedua dan ketiga. Ya, Pak. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Ferdinand. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-1 sampai dengan 3. Mohon maaf ini suaranya agak serak-serak. Jadi kita sebagai anak Tuhan ya, sebagai orang Kristen kita harus mengalami pertumbuhan. Bagaimana kita mengalami pertumbuhan? Yaitu kita harus yang pertama membuang dosa. Nah, membuang dosa terus kita harus rindu ya, selalu rindu. Yang kedua kita selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Minum air hidup, air kehidupan yang daripada Tuhan. Karena kita tidak bisa hidup ya tanpa air kehidupan ini. Dan untuk membuang dosa ya kita membuang segala dosa-dosa kita ya. Apa yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita buang jauh-jauh. Dan untuk mengalami pertumbuhan ya tentu saja kita orang Kristen yang sudah bertumbuh. Orang Kristen yang sudah bertumbuh yaitu yang membuang dosa, yang rindu untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, tidak seperti seorang bayi ya, seorang bayi yang masih disusui ibunya, perlu susu, air susu ibunya terus, tidak ada pertumbuhan. Padahal seorang ibu menginginkan anak-anaknya itu selalu bertumbuh dewasa. Ini contohnya ya. Tidak kita aja ya, tidak anak-anak, bahkan oma-oma yang sudah dewasa juga itu tidak mengalami pertumbuhan juga banyak loh. Contohnya, kalau nonton TV ya, rebutan remote. Adakah di sini yang rebutan remote? Nah, oma saya menyaksikan sendiri. Nah, cucu saya kan nonton TV kan biasanya TV anak-anak ya. Terus mana remote-nya? Remote ya biasalah omatnya remote-nya. Masuk kamu terusin nonton ya. Kalau oma-oma kan biasalah yang gosip-gosip seperti itu ya. Gosip-gosip digosok semakin sip seperti itu loh. Terus jadi berantem antara cucu dan anak itu kan tidak mengalami pertumbuhan juga ya, walaupun sudah lansia kayak gitu. Seharusnya kita sebagai lansia harus menjadi contoh kepada anak-anaknya ya. Kalau memang anak-anak waktunya menonton ya ada waktunya menonton. Kita kasih nasihat, waktunya belajar ya belajar. Nah sekarang juga contoh lagi apa ya? Bukan oma-oma aja ya, semua ya. Baik anak-anak, remaja, dewasa maupun yang tua juga pada zaman itu tidak mengalami pertumbuhan seperti daripada membaca firman Tuhan, lebih baik kita mendengarkan gosip-gosip yang di YouTube ya, itu kan mendengarkan gosip-gosip itu tuh
lebih sip kayaknya. Habis itu kita ketemu bareng-bareng gitu ngobrol. Oh si ini nih gitu tuh. Itu kan jadi kita juga yang mendengarkan jadi jangan terpengaruh ya. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita tetap harus bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak. Terus contoh lagi ini di 2 Korintus, mohon maaf suaraku kok jadi kayak begini ya, panas sekali nih. 2 Korintus 10 ayat 15, boleh dibacakan. Soalnya kacamata saya pecah ini, jadi saya nggak bisa baca. Kacamata saya pecah, keinjek. 2 Korintus 10 ayat 15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ini Tuhan menghendaki kita untuk selalu bertumbuh dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan, di tempat pergaulan kita, di dalam gereja kita, di sekeliling kita, kita harus mengalami pertumbuhan seperti yang Tuhan kehendaki ya kepada kita semua. Jadi kalau kita bertumbuh itu nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi tidak bermegah untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan ya, Tuhan yang dimuliakan di situ. Terus selanjutnya Kolose 1 ayat 10. Boleh Pak, Kolose 1 ayat ya. Apa ya untuk berbuah? Kolose 1 ayat 10. Ya, demikian firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin, terima kasih Kak. Jadi selain kita berbuah, bertumbuh, berbuah, kita harus menghasilkan buah yaitu buah yang menyenangkan hati Tuhan. Buah kita harus mengalami perubahan ya, perubahan dari karakter yang tidak baik, kita bisa berubah menjadi pribadi karakter yang baik seperti dalam Galatia 5 itu kasih ya semua ya di situ ya, buah-buah roh di situ ya, Galatia 5 ayat yang keberapa itu ya? Nah, 22 dan 23. Ya, boleh Pak Andre. Sebentar, Bu, saya dulu. Ya, oke. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, terima kasih Pak Andreas. Di dalam Galatia 5 ini ya sungguh sangat luar biasa ya untuk hasil buah-buah yang pengenalan akan Tuhan ya, kita harus mengenal akan Tuhan, kasih, lembah lembut, penguasaan diri semua ada di situ. Jadi kita hidup kita bagaimana menghasilkan buah, yaitu kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan selalu intim dengan Bapa. Intim dengan Bapa yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan tadi ya, selalu memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dimanapun kita berada, baik di rumah,
baik di dalam perkumpulan kita, yang kita bawa selalu hanya nama Tuhan. Kita menjadi saksi Kristus, agar kita menghasilkan buah, dan kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Tentunya dengan kita membuang dosa tadi yang pertama ya, dosa-dosa kita buang, dan dengan kita selalu minta tuntunan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus, tanpa pimpinan Roh Kudus. Jadi kita selalu, bagaimana kita bertumbuh, kita selalu intim dan dekat dengan Tuhan, dan kita selalu mengalami perubahan yang total, pengenalan akan Tuhan. Kita selalu terus membaca firman Tuhan, tidak membaca juga mendengarkan. Kita juga harus menjadi pribadi yang lebih dewasa bukan seperti anak-anak yang masih disuapi, yang masih minum susu. Jadi kita mengalami tekanan dengan pergumulan, dengan segala penyakit. Kita yakin dan percaya di situ itu kita diubahkan Tuhan untuk lebih bertumbuh lagi. Karena dengan kita fokus kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, karena Tuhan itu yang punya kita semua ya. Dalam keadaan apapun, sakit, penyakit, yakin disembuhkan. Itu untuk bertumbuh, untuk berbuah. Kita fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada penyakit. Fokus kepada Allah, Allah pencipta kita. Kita harus lawan semuanya itu ya. Di dalam keadaan apapun kita tetap fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada penyakit. Kita fokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan pekerjaan Tuhan dan karya Tuhan. Untuk segala semuanya itu, segala pergumulan, segala sakit penyakit itu dari iblis yang ingin membuat kita itu untuk tidak bertumbuh, untuk merasa ketakutan, merasa kekhawatiran, merasa kita gelisah, biar kita, aduh, aku sakit, aku mati. Kita jangan takut mati, karena kita mati bersama Tuhan ya, bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap yakin dan percaya segala penyakit sudah Tuhan sembuhkan kalau kita fokus kepada Tuhan. Kita selalu fokus kepada pekerjaan Tuhan. Kita akan selalu bertumbuh terus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya menjadi rema di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tetap kuat, kita tetap bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, puji syukur dan terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa untuk firman yang telah hamba sampaikan Tuhan. Kau sendiri yang berkata-kata Tuhan, dengan lantang hamba juga tidak tahu Bapa kenapa hamba bisa berbicara seperti ini. Itu semua karena Tuhan, semua karena tuntunan Roh Kudus yang selalu menyertai hamba-Mu ini, yang selalu mengurapi lidah, bibir, dan mulut hamba untuk memuliakan nama-Mu, agar hamba menjadi saksi-Mu Tuhan. Bahkan kami semua menjadi saksi Kristus untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bagi yang percaya, marilah kita bersama katakan amin. Terima kasih. Amin. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang sungguh telah lebih lagi menguatkan kita, meneguhkan kita, ya, untuk dalam setiap langkah kita ke depan, apapun yang kita lakukan, ya, khususnya dalam kesempatan ini kita beribadah Friday Service 40 Minute yang berfokus kepada dunia kerja, ya, telah nyatakan berita firman-Nya bagi kita, pekerja-pekerja Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Saya sungguh mendapat berkat yang luar biasa. Saya teringat suatu waktu ya baru-baru ingin mau bertumbuh dalam Tuhan, bekerja di perusahaan GPS begitu. Ya, baru mulai melayani, ya baru mulai sedemikian firman Tuhan, membuang segala kejahatan, ya baru mulai
seperti bayi, begitu ya. Izinkan saya kesaksian menggunakan waktu yang masih ada, singkat saja, ya. Dan masa itu memang termasuk dari awal saya cinta mula-mula, begitu ya. Ya, mengecap kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi pada masa itu ya ternyata tidak mulus-mulus saja, gitu. Nah, tetapi dalam hati dan pikiran ya bekerja bagaimana agar saya melakukan tidak menyimpang dari ketentuan perusahaan, terlebih-lebih ketentuan Tuhan, itu saja. Ya, mengenai gaji, mengenai bonus dan lain-lain, ya itu saya percaya akan mengalir. Dan puji Tuhan, ya. Ya, pada saat saya mulai diterima saja, ada 4 orang, 2 orang gajinya khusus lebih tinggi dibanding yang 2 lagi, dan saya termasuk yang lebih tinggi dari yang lain, puji Tuhan. Dan juga dalam proses pembelajaran, di dalam bekerja pada situ, ya sampai-sampai saya tergerak untuk mau menyampaikan, memperkenalkan Yesus Kristus kepada bos. Ya, bos ini orang Taiwan, gitu. Ya, saya melihat bos ini sedang berpikir mengenai kepercayaan, begitu ya. Ya, dan saya katakan bahwa kalau pada saat ini ingin mencari Tuhan, saya siap untuk memperkenalkan. Saya bilang begitu dengan keberanian yang saya nggak tahu juga dari mana. Ya, karena memang bos saya ini tegas, keras ya, dan seterusnya. Dan saya sudah siap, memang apapun risikonya. Dan memang saya dipecat gara-gara itu. Puji Tuhan, gitu ya. Ya, tetapi saya percaya bahwa saya tidak akan disia-siakan oleh Tuhan. Dan jelas bahwa setelah saya dipecat saya terima, gitu. Tetapi saya berkhidmat dan saya dapatkan pemikiran bahwa terima kasih dipecat. Saya karena sudah belajar, saya bersedia menjadi agen, ya. Saya jual produk Bapak, saya bilang gitu. Dari relasi-relasi saya yang sudah bangun. Dan dia terima jadi kerjasama. Lalu dia bilang apa? Lalu dia bilang, nanti suatu waktu saya akan datang ke kamu untuk bicara mengenai pengenalan akan Tuhan. Haleluya. Ya, terpujilah Tuhan ya. Walaupun sampai hari ini beliau tidak datang kepada saya untuk menanyakan itu, tapi saya percaya beliau dengan hatinya sudah ada dan Tuhan mendengar, dan Tuhan bisa saja mempertemukan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Terpujilah Tuhan. Ya, ketika itu berbuah, maka itu buah dari Tuhan. Ya, ya, kemudian bagi Tuhan saya sangat diberkati, dan kiranya kita semua dan kita semakin lagi bertumbuh dalam Tuhan dan berbuah dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, dan memberikan buah kepada Tuhan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Evangelis Hari Suryati yang memberkati kita semua. Ya, kita akan masuk ke cara selanjutnya, yaitu menyampaikan pengumuman. Ya, akan disampaikan oleh Ibu Indriani. Ya. Dipersilakan Ibu Indriani. Iya, Pak. Shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, mari kita mendengarkan pengumuman dari Terang Eklesia Ministry. Pengumuman diantaranya adalah pertama, Friday Service seperti saat ini kita lakukan setiap Jumat. Sampai ketemu lagi di Jumat berikutnya. Yang kedua, Bapak Ibu, dibuka pendaftaran sekolah misi Terang Eklesia beroleh sertifikat teologi atau evangelis masa pembelajaran setahun
diadakan secara online. Bebas biaya, Bapak Ibu boleh menghubungi WA 0813 781 98063. Yang ketiga, dibuka pendaftaran diploma teologi misi, STTA Donai, dan tim kelas malam, biaya kue ekonomis, dan dibuka kesempatan beroleh beasiswa. Pendaftaran sama di WA 0813 981 98063. Dan yang keempat, bila Bapak Ibu atau saudara Bapak Ibu mau didoakan, dipersilakan mengirim pokok-pokok doa ke 0813 981 98063 dan pemulihan terang Eklesia Ministry. Demikian Bapak Ibu pengumuman yang disampaikan dari Terang Eklesia Ministry. Semoga kegiatan Friday Spirit ini menjadi berkat bagi kita semua. Semua ini dilakukan karena untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus kita. Amin. Amin. Haleluya. Ya baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat. Ya, memang sedianya yang ambil bagian adalah Kakak Evangelis Amel. Ya, tadi sudah komunikasi namun belum join. Ada di antara kita, jadi mungkin ya bersedia kiranya Kakak Evangelis Esther Monica Agustina untuk memimpin kita dalam doa syafaat, dan nanti setelah selesai doa syafaat akan dilanjut doa berkat oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Timotius Saud Simamora. Silakan. Mohon izin, Beh. Nggak bisa dia. Ini orang mundar-mandir soalnya dari tadi. Untuk doa syafaat mohon izin. Karena ini orang dari tadi mundar-mandir. Jadi aku ikut aja, ikut doa aja. Oh ya, baik. Baik, ya, ya. Mari kita satu di dalam doa. Saya akan ambil alih untuk doa syafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur Bapa pada saat kesempatan siang hari ini Tuhan, kami telah merasakan persekutuan yang indah, merasakan Tuhan hadirat-Mu, merasakan tuntunan, merasakan pimpinan-Mu, merasakan peneguhan-Mu, penguatan-Mu Tuhan, merasakan bahwa kami saat ini yang sedang berjalan di dalam kehidupan kami, yang menurut kami adalah siklus daripada kegiatan kami yang kami lakukan, apakah kami bekerja sebagai karyawan, apakah kami sebagai pebisnis, apakah kami sebagai profesional Tuhan, atau kami Tuhan dalam bidang-bidang tertentu, apakah politik, apakah sosial, apakah kesehatan, dan juga apakah kami dalam bidang kerohanian sekalipun Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan telah membawa kami dalam kesempatan yang indah ini. Dari tepat jam 12 dan sampai akan berakhir nanti dalam acara yang ditentukan 12.40 Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa. Biarlah apa yang sudah kami alami ini Tuhan, kami akan camkan, kami akan pelihara Tuhan, dan Engkau Tuhan melihat kami akan menghidupi segala apa yang boleh kami terima dari acara ibadah Friday Service 40 Minutes ini Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami persembahkan, kami memuji mengagungkan Engkau, kami memberi diri untuk mendengar kebenaran firman-Mu dengan sungguh Tuhan dan mau melakukannya. Biarlah kiranya Roh Kudus yang mulia, yang penuh kasih, menuntun, memimpin kami, menolong kami di dalam menggenapi, dalam melakukan segala apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang sangat baik. Ya Bapa di sorga, marilah Tuhan Engkau memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang sedang melayani pada saat ini. Dan juga kiranya Engkau memberkati Tuhan para pendengar
yang mendengar secara siaran langsung di Facebook Tuhan, dan mungkin nanti Tuhan orang mendengar siaran tunda di YouTube. Oh Bapa di surga, kiranya Tuhan kami memperoleh kuasa kebesaran Roh Kudus. Kiranya kapanpun Tuhan kami atau orang-orang boleh mendengar siaran ini, mengikutinya Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bapak di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum dapat hadir bersama-sama dengan kami melayani. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk yang sedang kelemahan tubuh ya Bapak. Ada Ibu Loce Tuhan, ada hamba, dan ada mungkin juga yang lain. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu yang telah menguatkan kami semakin lagi menunjukkan bahwa kami perkasa karena Engkau memberikan keperkasaan bagi kami. Engkau memberikan semangat bagi kami karena Engkau yang menyembuhkan kami. Kami percaya kami sudah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang baik. Bapak di surga, apapun yang sedang kami lakukan Tuhan, dimanapun Tuhan, pekerjaan apapun ya Bapak, apakah pekerjaan yang teramat tinggi yang kami kenal di bumi ini, ataupun mungkin yang teramat rendah Tuhan, kami percaya apa yang kami lakukan itu adalah mulia di hadapan-Mu ketika kami melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kami dengan sungguh melakukannya. Kami melakukannya dengan pengabdian kepada Tuhan. Karena kami bersyukur beroleh pekerjaan, kami bersyukur beroleh rezeki, itu semua daripada-Mu Tuhan. Kami hanya alat ya Tuhan. Kami melakukannya karena Engkau Tuhan yang berkehendak untuk kami bekerja agar kami makan. Terima kasih Tuhan yang sungguh besar. Kemuliaan bagi-Mu ya Raja. Biarlah setiap orang-orang yang mendengar kebenaran firman-Mu, baik lewat Friday service maupun hal yang lain yang khususnya untuk dunia kerja, beroleh Tuhan. Promosi demi promosi, berolehnya Bapak, peningkatan demi peningkatan di dalam perekonomian, di dalam status sosial, di dalam segala sesuatu Tuhan, dan menerimanya dengan kerendahan hati dan bersyukur kepada Engkau, karena itu Engkau yang memberikannya. Terima kasih Tuhan yang sangat baik. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Raja. Biarlah Friday service ini boleh berjalan terus dengan luar biasa karena keluar biasaan-Mu Tuhan. Karena kami Tuhan dapat semangat daripada api yang menyala-nyala daripada Engkau. Kami bersyukur Raja. Kami akhiri Tuhan doa syafaat ini. Kami rindu Engkau Tuhan boleh menyatakan kasih-Mu lebih lagi bagi kami, mencurahkan berkat-berkat-Mu Bapa melalui hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan. Pada hari ini kiranya Bapak Pendeta Saud Mora menutup ibadah ini dan menyampaikan berkat yang kepada-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih dan puji syukur Tuhan atas kasih, karunia, dan anugerah-Mu kalau Engkau terus tetap menyertai kami hingga sampai hari ini Tuhan. Sepanjang satu hari, pertengahan hari ini Tuhan, kami menyempatkan waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menyegarkan roh, jiwa, dan tubuh kami hingga kami semangat dalam melakukan pekerjaan setelah kami lepas atau berpisah satu dengan yang lain melalui Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, dan kami datang Tuhan menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Dan juga Tuhan Kau berkati dalam setiap aspek kehidupan kami, setiap pekerjaan kami. Tuhan selalu memberikan semangat dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, terima kasih Engkau mengatakan kepada kami seluruh karyawan yang ada mendengarkan siaran kami ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu. Diberkatilah engkau di kota,
Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Mari kita mengangkatkan tangan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia kepada Bapa Sorgawi dan kepada anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya kelak untuk menjemput kita di awan-awan yang permai, mulai dari sekarang dan sampai Maranatha. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak Pendeta Sumora, terima kasih. Bu Ari, terima kasih. Semuanya. Terima kasih semua yang ada di Zoom dan juga di link FB. Terima Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat bagi karyawan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebentar.